warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendriyanti Kartikasari. Kali ini kita akan belajar bersama materi Bahasa Indonesia kelas 7 di SMP ITA Salam Sanden mengenai unsur intrinsik teks cerita fantasi bagian kedua, melanjutkan materi yang kemarin. Oke, kita memasuki pada materi tokoh dan penokohan. Penokohan merupakan pelukisan atau gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Pelukisan gambaran tokoh cerita ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan aspek yang dilakukan dalam tindakan. Nah, sedangkan tokoh merupakan pelaku dalam cerita tersebut. Yang selanjutnya, alur atau jalan cerita atau rangkaian peristiwa merupakan rangkaian yang membangun cerita tersebut. Dalam teks cerita fantasi ini, alur yang akan kita pelajari dibagi menjadi 3, yakni alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga, sudut pandang. Sudut pandang atau point of view adalah cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Bentuk sudut pandang antara lain adalah orang ketiga dan orang pertama. Oke, yang pertama, sudut pandang orang ketiga. Pengisahan cerita pada umumnya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Narator merupakan orang yang berada di luar cerita yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebutkan nama atau kata ganti orang ketiga, misalnya Ayu, Budi, Tono, ia, dia, dan mereka. Yang kedua, sudut pandang orang pertama. Pada pengisahan cerita yang menggunakan sudut pandang orang pertama, narator adalah orang yang ikut terlibat dalam cerita. Ia merupakan tokoh dari si aku atau orang yang menyebut dirinya sendiri, tokoh yang mengisahkan kesadaran diri sendiri. Yang selanjutnya, amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Pesan dalam sebuah cerita mencerminkan pandangan hidup pengarang. Pesan yang ingin disampaikan pengarang tersebut merupakan pesan moral. Nah, pesan moral dapat berupa penerapan sikap dan laku tokoh-tokoh tersebut di dalam menyajikan hikmahnya. Jenis pesan moral yang disampaikan dalam cerita bersifat tidak terbatas. Pesan moral dapat mencakup seluruh persoalan hidup. Persoalan hidup dan kehidupan manusia dapat dikategorikan dalam persoalan hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkup sosial, hubungan manusia dengan lingkungan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Oke, sekian dulu materi kita kali ini. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.